Dua tubuh saling tarik-menarik. Kami akan menyambutmu setiap hari yang baru. Mencipta semangat zaman. Radio. Pandangan pertama cahaya dewa. Sengit, penyiar yang mondar-mandir di telingamu. Sukme, Kamciwah, pria tua licik di samping. Hei, bos. Ini sangat menegangkan. Kau tahu, peringatan badai petir sedang berlaku. Barusan kau bilang pilih hotline. Kurasa pilihanmu sudah hampir lengkap. Ya, aku pilih banyak. Ada teman namanya Ken. Kau tunggu 3 menit, lalu angkat lagi 3 menit. Dia memukul pacarnya yang berusia 80 lebih. Terus kenapa? Dia masih di mana? Lung, bangunlah, persiapan buka toko. Masih belum bangun. Cepat bangun. Aduh. Kau pulang lebih awal malam ini. Ujian ribuan soal, jangan pikirkan. Beli sepak bola saja, menang sedikit pun tak apa. Beli sepak bola, kuda ini sudah mati. Bodoh, baru turun berenang, bukan? Aku keluar dari Cici. Kebetulan sekali, aku juga menggali turun untukmu. Apa? Tendang aku, tendang sampai kau tak bisa bangun. Mak comblang. Minum teh. Bukan bercanda. Aku serius dengan hal ini. Kau keluar belasan hari tak mencariku. Kau masih anggap aku saudara baik. Cuma karena aku anggap kau teman baik, aku nggak ganggu. Aku masih diawasi polisi sekarang. Ada sedikit kesalahan, langsung bawa aku kembali. Kalau begitu kau tak perlu sembunyi di sini, kan? Apa salahnya di sini? Makan di sini, tinggal di sini, injak di sini. Hei, berdiri di sini nunggu makan. Bubur? Panggil Lungko. Lungko. Panggil nama saja. 426 pasukan merah bunga ganda. Hei, saat Lungko keluar jalan-jalan. Shek Tong Sui masih sarang ayam. Masker ini nggak bau kok. Longga. Lantainya udah dibersihin. Kerja yuk. Oke, dateng, duduk. Suruh dia makan. Sekarang, aku minta kamu balik buat minum teh. Namaku siapa? Rong Ba Oli. Rong Ba Oli. Bikin 1 porsi beef ho fan goreng kering. Oke, beef ho fan goreng kering. Ada apa sih? Kenceng banget suaranya. Lagi jadi model berdiri gitu. Kalau belanja, cepetan bilang. Ya ampun. Cepetan sana, jadi model. Kamu dari mana? Ambil ikan. Terus kamu dari mana? Itu saudaraku. Sekarang dia lagi susah. Maksudnya numpang di sini buat ngindarin badai. Jangan ribut-ribut. Om udah puluhan tahun di sini. Kalau ada urusan cepetan aja. Om, kamu jujur banget. Aku salut. Aku sampah kolam. Dari Chazozo Shantou. Hari ini datang ke tempatmu yang terhormat. Biaya sewa tempatnya nggak usah. Tapi kamu lihat pertandingan ini. Kamu masukin aja semuanya ke gaji saudaraku. Kamu ngerti yang aku omongin? Ayah, kerasin. Hei, jangan jelek-jelek gitu dong. Di rumah pada ngira kita ngapain? Kita ngegosipin tulang juga cuma buat bahan obrolan doang. Nggak mungkin sebodoh itu, masih duit buat dipukulin. Terus kamu. Cewek terlalu baik ke aku. Kalau nggak dikasih pegang cewek-cewekmu itu, gimana bisa bikin hati jadi seimbang?
baru deh aku percaya. Cewek-cewek itu beneran suka sama dia. Soalnya denger-denger generasinya itu suka buka jalur. Nggak perlu berlebihan juga sih. Kalau aku mau ngejar cewek, bisa-bisa kaki lemes duluan. Kamu serius? Gosip sampahku soal ngejar cewek aja, udah bisa dibilang punya nama. Kamu bisa ngejar apa nggak? Ada berapa cewek lagi yang gue gak tahu? Baru dipuji dikit, langsung sok jagoan, baru gitu. Maksudnya apa tuh? Udah punya pantat berbulu, gak apa-apa deh. Gue bilang aja deh, lo jago banget ngejar cewek. Kalau dia gak percaya, lo bilang aja ke gue. Gue sehari bisa ganti 4-5 cewek. Lo kuat gak tuh? Gak apa-apa lah, lo kan ganteng banget. Ada apa? Lo pencet kakak bulan, gue. Kakak bulan, itu wajib dipencet. Gak ada yang ngajarin lo ya. Kakak bulan, apaan sih? Kakak bulan, apaan? Bos, lo keluar cari makan nih, bos. Sini. Jangan main-main. Main apaan? Gue masukin mobil ke kantong lo. Tiduran aja sana. Jangan dong. Cepetan. Sekarang gue ajarin, gimana caranya pencet kakak bulan, orang. Gak perlu 3 jurus, lihat nih, kayak lo, bikin abu jenazah aja segini gede, mubazir puluhan jurus, malu-maluin. Oke, gak pencet, kakak bulan, pencet, adik bulan. Jangan mereka beneran jahat, mending kita main aja yuk. Gue takut, bulan, lo juga udah tersumbat. Lo jahat banget sih. Wah, gebukin, sepanci bulan, gue. Wah, ini nih yang namanya, arak macan. Harus ikut yang Master Way biar bisa makan enak. Main enak, yang Master Way. Ada barang bagus buat bantu, sekarang tergantung lo, Apple. Tenang aja, yang Master Way. Gue udah ngomong sama Gigi, malam ini ultah gue traktir dia makan malam. Dia pasti dateng. Pokoknya, serahin aja ke gue, Apple. Mending lo beneran sanggup nanggung. Yang Master Way sama dia udah 2 mingguan aja gak pernah bisa traktir dia makan malam. Banyak bacot, ayo, minum dulu. Ayo, lo juga coba. Wah, minum segelas. Beneran mantap. Minum dikit, langsung bersinar. Segitunya lebaynya. Gak percaya? Dengar dulu. Biar aku dengar, ada yang baru nggak? Gigi, kok lama banget sih? Gigi, kursinya udah dingin, minumannya malah udah anget. Hati Wei Xiao udah deg-degan nih. Aku kira ulang tahun Apple, ternyata Wei Xiao yang nungguin aku. Abaikan mereka, sini duduk. Kan udah ku bilang, Gigi pasti dateng. Gigi, kasih aku segelas arak macan. Minum aja, nggak ada racunnya. Kalau lo bilang gitu, artinya Gigi nggak berani minum arak macan sekalipun. Gigi nggak sejahat itu. Gigi, makasih ya udah nemenin aku rayain ulang tahun. Aku toast buat lo. Oke. Bagus nih, bagus, beneran bisa diminum. Jangan-jangan lo nggak ngasih muka ya? Wah, belum tentu, Wei Xiao, dia belum tentu ngasih lo muka. Aku sama dia kalah taruhan, kalah. Aku bilang dia pasti nggak minum. Aku bilang dia minum. CC, kalau gitu aku duluan naik mobil ya, nggak usah anterin, aku jalan sendiri aja. Masa sih? Biar Wei Xiao yang anterin, naik aja, lo duduk di depan aja. Ada nih, dikejar-kejar sampai kayak gini, bisa terbang gak sih? Malam ini aku total. Wei Xiao, selamat malam pengantin baru ya, minggu depan, 50.000 buat temenin aku. Ya udah, semoga lo seneng. Apa lo mau anterin aku pulang? Lo bercanda. Lo tahu nggak susahnya dapetin daging macan atau minum arak macan sekali? Anterin lo pulang, itu namanya mubazir. Oh, lo nggak mau buang-buang. Lo udah buang-buang semalaman nemenin lo. Oke, pinjem teleponnya. Aku telepon ibuku, biar dia nggak nungguin sendirian. Kok malam ini lancar banget ya? Biar aku gebukin lo biar sadar. Ini Gigi. Aku malam ini nggak pulang tidur. Mau kemana? Kau tong, bulan madu dong. Iya kan, Wei Xiao, terserah lo bilang apa aja. Santai aja, aku naik bus. Siapa itu Wei Xiao? Oh,
Dia itu kayak si tolol yang sok jago. Jagoan balap liar gitu. Sampai. Hei, jangan buru-buru. Bukan ke sana. Ada apa? Dasar cewek brengsek. Lu batalin janji gue. Uangnya udah 88.000. Gimana mau bayarnya, Kak? Lu nggak lihat gue lagi ada tamu. Uangnya entar gue bayar. Emang nggak bisa tunggu. Mau transfer? Sekaligus 88.000. Om, lu ini penipu ya? Kalau iya, gue kasih diskon 50%. 44.000 aja. 44.000. Nggak ada Miss Hong Kong. Ya anggap aja dia Miss Hong Kong. Dasar cewek brengsek. Ada masalah apa lagi? Nanti dia balik kita bicara. Hei, bukannya lu ngomong sama dia tadi? Ibu sama anak di siang hari, gadis panggilan di malam hari. Oke nggak? Hei, terus gue sekarang gimana? Cepat pergi. Lu malam ini makan sendiri aja. Dasar cewek, ada duit nggak diambil, malah batalin janji. Kalau gue mau nemenin orang ke Kowontong, masih perlu kerja. Batalin janji, lu juga nggak ada ide baru. Udah deh. Sok jago lu emang udah sifat lu. Masih aja anggap gue ibunya lu. Untung lu cepet nyampe. Kalau enggak, beneran gue harus turun ke lautan. Mama udah bilang gue nggak mau jualan. Dia yang maksa masukin gue ke bisnisnya. Setiap kali dia taruh gue di meja, nggak tahu gimana perasaan orang. Jukwe itu saudara perempuan gue. Artinya dia tante kamu. Mungkin dia punya pengaruh. Kalau ada masalah, gue tanggung bareng dia. Hei, hei, hei. Pas banget lu dateng. Jangan pegangin setir mobil gue baru. Bareng lu itu nggak pernah ada hal baik. Jangan banyak bacot. Ada stiker nggak? Ribet banget. Maaf, gue gantiin bajunya. Jangan buat masalah lagi. Muntah di baju kan murah aja. Tapi gini, kalau lu muntah lagi, kalau muntah di paha, bayar deh pahanya. Dasar perempuan brengsek. Berani-beraninya bikin Bos Wei batal datang. Sampai-sampai aku diinjak pantatnya sama Bos Wei. Kata Bos Wei, uang sewa kamar yang dulu aja nggak dibayar. Mami, gimana ini hitung-hitungannya? Kamu baru datang ya? Orangnya kayak gimana kan kamu juga tahu. Bos Wei cuma pengen mukulin dia aja. Urusan lo banyak amat sih. Aku nggak percaya dia bakal diam aja nungguin kesempatan. Bangsat. Baru ketemu bentar, langsung mau gebukin. Nggak kuat, mendingan lain kali. Jangan kasih aku makan banyak-banyak lagi. Diet kayak gini, mati cepat. Ngomong dong, kalau nggak dikasih makan, kamu bakal marah-marah. Diet ekstrim, diet kayak gini. Mau ditaruh di mana kamu di bandara baru Hong Kong? Mau gede-gede buat apa? Cuma bikin para mata keranjang itu iri. Kalau para mata keranjang itu nggak ngiler, kita bakal gulung tikar. Nggak kuat, nggak kuat. Datang ke sini paling pas emang sekarang. Tidur di sini seumur hidup pun mau. Nggak ada cowokmu juga bisa. Oh iya ya, terus manggil siapa dong? Kalau manggil Peter, Johnny, atau Paul ke sini gimana ya? Wah, ya udah tidur bareng aja deh. Karen, kok kebetulan banget sih. Aduh. Lupa mandi nih. Apple, gimana kalau kita mandi dulu, baru masuk sauna? Nggak usah. Badan aku kan nggak pakai peti emas buat jaga keanggunan wanita. Mandi atau nggak mandi ya sama aja. Aduh, mending jangan lama-lama di sauna deh. Jangan lama-lama kebakar. Aku nggak tahu gimana jelasinnya. Kulitku kan halus. Hah? Keluar cari duit nggak mau ambil risiko. Aku potong. Kamu nggak ada isinya depan belakang. Kayak apa sih? Urusan orang mau beli atau enggak? Urusanmu apa? Kamu pikir kamu ketua perkumpulan apa? Bukan urusanmu. Hebat banget. Sepatu cantik dikunci di bawah. Jangan keluar cari duit deh. Kasian dia cantik. Cuma modal wajah aja bisa dapat duit. Kamu pikir kayak dia yang jelek harus jual hidung gede baru bisa dapat duit? Ya, kamu sih. Siapa yang bilang? Ayo, pukul aku. Pukul aku. Selesai ngomong baru nangis. Ya, siapa yang berani kasar begitu? Biar aku urus dia. Nangis kenapa? Nggak ada apa-apa. Apa?
bantuin angkut mayat, kau kira buka rumah duka. Udah, jangan banyak omong. Aci udah bantuin lo berapa kali. Yang penting kalau jalan-jalan itu jaga gengsi. Apalagi jangan sampai ngecewain cewek-cewek. Ya udah, pergi aja. Udah kasih tahu mereka, Aci. Dua cewek itu kompak banget. Sok jago gangguin aku. Lihat nih mataku, bengkak karena dipukulin mereka. Kamu harus bantu aku balas dendam. Santai aja, dengan kondisi kayak gini, lo masih beruntung. Kalau enggak, potong aja kaki mereka. Suruh temen-temen gantian, main. Wah, dia bunuh orang tua lo. Aci, kali ini lo harus bantu aku. Tahu nggak siapa mereka berdua? Kayaknya Chai Hobiu deh. Si mulut busuk yang mana? Si mulut busuk aja nggak tahu. Siapa sih? Aku juga nggak tahu. Paling nggak ada wajahnya. Nah, dua cewek brengsek ini. Itu Jackie May. Fotoin dong. Gue gebukin dia malam ini. Hah, jangan ngumpet-ngumpet. Mau ngobrol dulu. Atau mau kabur, bangsat. Suruh keluar ya, pasti ada urusan. Kalau mau gebukin lo, nggak perlu di sini. Siapa nama kalian? Aku Gigi. Dia Jun. Kita mau hajar dia, gitu aja. Ngapain banyak bacot? Langsung hajar aja. Kita tukang besi, pedas banget. Lo aja yang ngomong. Duduk. Mirip sih. Diam dulu. Kali ini aku bisa bantu kamu cari solusi. Jangan buang waktu. Aku nggak ngobrol sama cewek. Panggil bos lo kesini buat ngomong sama aku. Bos dia itu ya aku. Bos aku itu ya dia. Nah, mau ngomong sama bos dia atau sama bos aku? Wah, aku anggap lo orang penting nih. Pengen ngobrol sama gue? Boleh, tapi hancurin dulu ini. Sekarang zaman baru gaya baru. Hal-hal kayak gini udah nggak zaman. Kalian cuma cari keuntungan doang. Kalau mau minta uang obat-obatan, bilang aja. Gini-ginian aja lo hancurin. Bener-bener harus belajar dari kalian nih. Oke, aku percaya lo orang yang bisa diajak negosiasi. Oke, aku dengerin dulu alasan lo. Kalian main di jalanan. Apa jasaannya cuma rampok, kabur, perkosa, jalur preman? Belum tentu kayak gitu. Jadi ibu dan anak, belum tentu harus temanin tamu tidur. Aku satu lounge sama Apple. Dia main licik, naruh aku di meja buat digangguin cowok. Aku sendiri yang berhasil kabur dari tamu itu. Lalu dia ajak mamanya gangguin aku. Sekarang aku balas dendam ke dia, ada masalah. Jadi cewek lounge nggak temanin orang tidur. Lo pikir lo perawan terakhir di dunia? Apa jadi perawan terus mati lo? Lo cuma mau urusin yang bikin masalah aja kan? Diam? Emang ada kejadian kayak gitu? Ada atau enggak? Terus kenapa? Sekarang aku suruh lo belain aku, bukan buat debat. Cowok-cowok pada nggak ada gunanya. Dua cewek aja nggak berani sentuh. Kalau lo nggak gerak, aku sendiri yang gerak. Lo berani ngomong sama gue? Lo anggap gue preman? Pergi. Lo emang jago. Bikin kaget aja, hampir aja. Udah, jangan lanjutin, bikin merinding. Dua cewek cantik. Satu lawan sama yang bikin merinding. Mau ngedeketin cewek, buang-buang tenaga. Pergi. Iya dong. Seharian cuma ngurusin sampah. Kalau mau urusin yang ini dong. Betul, lo urusin itu. Wah, kali ini bakal kaya nih. Cium aja nggak boleh. Jaki lo di mana sih? Kalau tadi bukan karena ketemu mulut-mulut busuk itu, pasti sudah jadi mayat yang dijemput Santing. Oh, dia cuma salah tempat sama teman-temannya. Kamu ngerti bedanya makan sama ditipu cowok. Lihat suasana malam ini aja udah jelas aman. Kamu bisa meramal.
Kamu nggak lihat mata besar Zafei yang bikin matamu berbinar emas. Ngomong aja nggak becus. Masa berani bacok kita? Si mata besar itu lumayan ganteng. Gimana kalau kamu coba deketin dia? Aduh, ada apa? Lupa tambah susu kental manis. Seru nggak? Seru. Nggak usah pedulin dia. Kamu naik mobil dulu. Nggak usah. Ayo dong, yang baik. Johnny, jangan melototin aku, Dik. Aku udah jelasin jelas sama kamu. Aku cuma mainin kamu. Ngerti? Denger ya? Jangan ganggu aku lagi. Johnny, jangan melotot. Duduk. Dasar bodoh. Johnny. Berhenti. Cepat berhenti. Berhenti. Jackie, kamu kemana aja? Katanya mau nemenin aku nagih barang. Sekarang nggak mau ngalahin. Nggak perlu marah-marah. Aku cuma pengen ketemu. Kalau kamu nggak dateng, aku juga bisa atasi. Hei, mau makan camilan malam nggak? Aku bikin banyak es krim di rumah. Mau dateng? Kalau nggak suka, kita makan di luar aja. Pak, cuma Paman Jian yang nggak bisa selidiki. Bisa kasih nama lengkapnya. Masa sih? Paman Jian terkenal banget. Aku nggak tahu kalau aku halangi kamu. Terus gimana aku bisa bawa kamu keluar? Kamu pikir kamu hebat? Nggak usah pedulin dia. Aku kasih nama lengkap. Aku Cheng Yilong. Kamu. Lihat foto ini. Aku juga punya nama lengkap. Anak buah sampah. Aku memang suka yang putih bersih seperti kamu. Tidak ada penyakit. Kalau kamu masih begini, aku tidak akan bantu bersihkan lagi. Kasih aku waktu lagi. Sudah cukup, Nona. Tenang dulu dan dengarkan aku. Hei, gadis di sini juga boleh. Mending tinggal 2 hari dulu baru ketemu. Oke, tunggu aku tinju kamu dulu. Kamu bisa tinggal lama di sini juga. Kebetulan banget, bukan rumah sakit. Ada yang mau dibicarakan juga. Suntik pagi-pagi begini. Ada masalah. Kamu berani bilang begitu? Iya. Jangan berdiri di sini, gampang menular. Aku sudah divaksin. Aku yang disinfeksi kamu. Jangan jelek-jelek begini. Kalau tidak jelek dia tidak dengar. Paman Jian sedang menunggu. Ayo pergi. 2 atau 3 ons ganja menjepitku di sana. Puluhan alat. Menghalangi kami yang tegas. Paman tidak punya apa-apa. Malah suruh aku lepaskan kepala bebek. Kenapa harus aku lepaskan kepala bebek? Paman setia dan berjiwa ksatria untuk saudara. Tidak bagi. Gimana? Si Lau Jian lagi ngomongin Yesus, masih ngerokok juga. Cepat suruh orang itu tidur. Hei. Sebenarnya aku, kapan keluar dari rumah sakit? Di luar ada puluhan ribu orang tunggu, aku cari makan. Aku bukan dokter. Mana aku tahu. Kalau begitu kamu memang tidak cocok. Hei, tolong segera panggil 2 petugas ini keluar bicara dengan aku. Kalau tidak, aku suruh orang sapu bersih rumah sakitmu. Di sini. Bocah kurang ajar, kapan pulang? 4 tahun, masa di dalam seumur hidup. Ini urusan pemerintah, perasaanmu, omong doang. Tak kira Lau Ma punya cara begini juga. Gimana? Kali ini pulang ada rencana apa? Rencana apa? Dari kecil kamu lihat aku besar, tentu lihat kamu dong. Ambil-ambil, satu ambil-ambil, nyanyi lagu nonsens gini, mau kenalan sama cewek? Nggak mungkin lah. 2 orang boleh, sekarang main licik nggak bakal mempan. Long, mendingan ganti profesi, balik jadi orang jujur aja. Masa sih? Paman Ken, selama gue dan Long masih ada di sini, bidak-bidak lo pasti bakal kebobolan. Nggak ngerti apa? Bukannya paman cuma mau bertahan 2 tahun lagi. Nanti kalau bidak gue udah tumbang, kalian masih bisa berdiri tegak. Paman Ken udah tua, lupa, dari kecil kita udah berantem. Nggak pernah kalah, cuma kalah sama lo doang. Bos besar berguna, bos besar kan cuma dimanfaatin terus dibuang. Sekarang semuanya soal duit. Lihat, semua urusan geng kita sekarang ditangani Vicky.
Vicky, terutama lo, nanti kalau ketemu Vicky, nggak bakal segampang ini lagi. Paman Jing, jangan marah-marah dong. Sini gue kasih minum dulu. Udah, jangan dibahas lagi. Vicky, brengsek. Dia itu anjing bisu. Sekarang si bos tua percaya banget sama dia. 100%. Geng kita aman-aman aja. Yang penting bisa cari duit sama bos tua. Lemparin dikit batu ke sana. Tangan taruh di pinggang. Terus pelan-pelan diputar. Pelan aja. Rasanya lebih enakan. Iya. Putar ke kiri 10 kali. Lakukan. Ricky selalu cari celah buat jatuhin kita. Cewek. Gimana caranya muter? Terusin aja muter kayak gitu. Ngerasain getarannya. Makanya gue sumpah di depan api merah dan 5 rasa. Selama Cuyat Gong, lo udah lama jaga malam. Bawa-bawa ekstrak ayam buat ngomong gitu. Lo tahu apa sih? Paman Kit, ambilin ekstrak ayam dong. Gila nggak sih? Katanya mau dikasih ke gue. Bos Tai Chicken baik nggak? Ini anaknya Jun. Kita kenal kok, udah akrab. Kalian saling kenal. Selamat bersenang-senang hari ini. Aku harus temani 2 bos ini. Nggak bisa ditemani. Ada apa, bos? Perundingan terakhir nggak selesai. Mau balas dendamnya. Balas dendam di sini sama aja musuhin uang. Kamu kan punya modal asing, makanya orang gak berani duduk di sampingmu. Iya, coba ajak ngobrol lo nggak? Nggak usah. Bisa dibicarakan baik-baik, duduk jauh juga nggak bisa ngobrol. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Duduk di samping cuma tunjuk-tunjuk juga percuma. Iya kan? Temanmu bicaranya dalam banget. Hari ini kita bukan mau adu mulut. Dengar-dengar cewek di sini paling menarik. Hari ini kita lihat mau cuci yang mana. Datang, datang. Kamu cuci yang mana? Cuci pakai gelas aja. Masa pakai papan seluncur? Cari yang baru. Zizi dan Along pakai tangan tebak. Kamu sama aku pakai mulut. Beresin dulu, saudari. Ayo. Yaudah, kita lihat gimana. Siap, 10. 10, 4. Full buka, 5. Nggak masalah, full buka. Kalian berdua kompak ya? Harusnya putar musik dong. Kalau nggak bisa, jangan mati gaya. Bisa bicara baik-baik, jangan buang waktu. Habiskan dulu, baru minum. Abis minum baru gandengan. Iya, ganti baju. Cepetan, cepet ganti baju. Tante, mau makan apa? Bilang aja, gandengan itu apa? Gandengan, genggaman erat, bayar barangnya. Balik hotel, jelas. Wah, gitu aja udah beres. Maaf ya, kita di jalan. Mau gandengan, lain kali saja. Ah, masa sih? Sekarang sudah larut ya? Bagaimana orangnya? Bagaimana nonanya? Kalau nggak ada anak perempuan, kamu nggak bisa tidur ya? Gaya payah gini? Kalau nggak kuat kunyah, aku bantu cuci celana dalammu. Keluar duluan memang seharusnya. Nggak jadi pergi. Antar aku pulang saja. Aku pergi dulu. Dah. Kebetulan banget. Bukannya ada tamu yang nunggu kamu pulang kerja. Iya, bolehkan aku turun dari pesawat dulu? Kamu ngapain? Nunggu rezeki jatuh dari langit? Bukan juga. Aku cuma mau lihat gadis itu. Gimana dia pura-pura? Gimana dia difitnah? Tapi fitnahan mana mungkin sampai ke tanganmu? Jangan terlalu yakin. Dari tatapan matamu, aku langsung tahu hatimu sedang kacau. Jadi tertarik padaku ya? Jangan sampai kamu merindukanku. Dik, malam ini mama kamu pergi kemana? Mamamu pergi ke lapangan sama suamimu. Suamiku. Sini,
Bu, ikuti gerakanku. Tangan di pinggang, ke kiri 3 kali, ke kiri 3 kali. Ke kanan 3 kali, ke kanan 3 kali. Tangan di pinggang, lompat, lompat. Gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Capek ya? Sudah membaik. Memang berguna ya. Kamu mengajariku lebih baik daripada gadis-gadis itu. Bahkan lebih baik daripada anak perempuanku sendiri. Baik apa? Cuma waktu aku kuliah di Kanada, aku juga belajar fisioterapi. Aku ajari kamu satu gerakan. Kamu ngapain di sini? Mengajari ibumu fisioterapi. Ibu? Kamu kenal dia? Bu, cepat sekali lupa. Namaku Elong. Bu, udah lupa. Namaku Ahlong. Itu Ahlong, Silong. Sini, main sama kita aja boleh. Jangan ganggu keluarga. Jadi relawan juga nggak boleh. Nak, kalian ngobrol apa? Nggak apa-apa, Bu. Anak ibu bilang aku sayang banget sama ibu. Iya. Bu, aku duluan ya. Biar nggak ganggu ibu ngobrol sama anak. Mau pergi? Besok kan lu kosong. Jangan lupa balik. Ajarin aku. Oke. Soalnya mamamu yang nyuruh aku datang. Duluan ya, Bu. Dadah, dadah, dadah. Dah. Bu, nggak nyangka ibu baliknya cepet banget. Kukira ibu tahun baru di Indonesia. Oh ya. Nona, ada satu hal yang nggak beres. Jangan sampai dia dengar. Aku dibayar, harus bantu yang bayar cari cewek. Dadah. Ada apa? Siapa yang ngasih ini? Aku aja nggak kenal dia. Bapaknya pasti punya toko bunga. Mau apa? Nggak usah pedulin dia. Udah kenal 5 tahun. Kok kelihatannya kamu nggak kayak nona-nona sih? Masih kayak dulu jaga toko aja. Masa sih? Aku tahu aku udah berubah. Pernah kepikiran nikah nggak? Aku nggak mau ngandelin cowok. Lucu juga ya, bilang nggak ngandelin cowok, tapi minta duit cowok. Aku tahu, kamu punya pemikiran sendiri. Tapi, nanti pas kamu mau nikah, bakal ketawa sendiri lagi. Hei, cakep. Nggak pergi ke hotel, bunganya belum dibuang. Besok aku ziarah. Bunga ini cocok banget. Nggak tahu siapa orang bodoh yang ngasih krisan. Tapi lagi bad mood, nggak jadi ziarah. Ini balik buat kamu. Hei, naik tang sendiri. Sempit-sempitan, bahaya tahu. Lebih bahaya dari kamu. Oh, suatu hari nanti, kamu bakal buka pintu, ajak aku masuk. Iya, ajak kamu masuk. Pas buka rumah sakit jiwa. Anakku, malam ini kau terlihat sangat cantik. Ketemu lagi, ya. Keberuntunganmu lagi bagus, mending ke kasino Makau main judi. Lebih seru daripada main bola. Saudara-saudara, jurus ini sudah 4 tahun nggak dipakai. Belum tentu hasilnya jelek. Kakak, sadarlah sedikit, biar nggak jadi bahan tertawaan. Kalau cuma ngomel, terus gimana caranya main? 1 ronde lagi. 11 kaki, aku yang menang lagi. Tempatnya bagus ya? Tentu saja. Kamu bilang, punya duit atau enggak? Baru bisa punya klub pribadi. Bos kita sekarang sedang jaya. Tempat ini kan dibuka oleh organisasi kita. Aku anggota VIP, pinter-pinter dikit, biar nggak diremehin. Sekarang kalimat itu udah nggak laku. Ada yang baru. Duduk dulu. Minum teh, pesan kue dulu. Loh, ke toilet nggak bawa tisu, nggak nyambung. Ini barang baru. Kalau udah keluar, cepat belajar. Bahas apa? Aku bilang jangan pergi. Kau ganggu aku. Dengar nggak? Terus bayinya gimana? Kamu tanya dia gimana? Lihat tuh, brengsek, jelek banget masih bisa jadi gigolo. Biarkan dia ambil. Jangan, aku mau bayiku. Kalau kau nggak mau ambil, aku akan suruh orang ambilin buatmu.
Kak Gui, brengsek. Nggak jadi ambil. Hentikan. Apa-apaan ini? Panggil aku. Tempat sampah. Kok seneng banget? Iya. Kau ini. Berani mukul perempuan di tempat bos. Semua mukamu jatuh. Biarlah Ah Long yang memberimu pelajaran. Demi perempuan. Kita semua sebaiknya berdamai. Ah Long, jangan pukul lagi. Kapan kamu berangkat tugas? 2 minggu yang lalu. Nah, kan sudah selesai. Mulai sekarang kita punya jagoan baru. Masih belum minta maaf sama Long. Maaf, Long. Kenapa masih kayak dulu? Nggak bisa diatur. Ayo minum, santai aja. Tuangkan anggur untuk Long. Siap, bos. Kamu baik-baik aja. Memang beginilah hidup di usia kita. Terima beberapa pukulan lagi. Nanti juga terbiasa. Dah. Om, teleponnya aku pakai ya. Dah. Dah. Bu, pulang tidur yuk. Dasar perempuan jahat, mau kabur lagi. Tolong, tolong. Dasar perempuan, mereka pasti sekongkol. Bawa mereka semua. Tolong. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Turun, turun. Gak apa-apa. Turun, cepat turun. Turun, berhenti. Makasih udah nyelamatin aku tadi. Mau ngopi? Itu kan rumah sakit jiwa di atas. Oke, istirahat yang cukup. Dah. Kalau mau ya silakan. Gini aja bisa. Nggak mau, nanti susah ngusirnya. Ya udah kalau nggak mau. Lambat laun pasti naik juga. Mbak, kalau aku ajak makan, apa kamu bakal pura-pura nggak tahu? Wah, kalau cuma makan sih gampang. Terus gimana dong? Besok jam 5, gedung Huang Niuzuan mah. Nggak datang, nggak pulang. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu. Nggak ada. Besok bawa uang banyak. Jackie, Jackie. Jangan cari aku lagi. Jackie, Jackie. Mbak. Jackie, Jackie. Kamu ngapain?
Hi, jangan nangis. Aku benar-benar suka dia. Kenapa aku sudah bersikap baik banget ke dia? Dia malah mau putusin aku. Udah kubilangkan. Jangan gampang percaya sama cowok-cowok itu. Semakin kamu sayang, akhirnya kamu yang semakin sakit hati. Aduh, sakit banget. Bodoh. Makasih. Di sini susah nyari taksi. Iya, ayo kita ke sana naik bus. Orang-orang bilang tanganku cantik. Sekarang udah penuh bekas. Terus gimana nanti? Bodoh, nanti pakai gelang buat nutupin. Kan jadi gak ada yang lihat. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Luo Jiaki, aku ambilin obatmu dulu. Luo Jiaki, bayar 220. Aku perlu minum obat setiap 4 jam. Nona, kamu baik-baik aja. Lap dulu air matanya. Makasih. Sudah cukup aku urus. Sini. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada preman sampah kepalanya dibelah. Yang gak tahan lihat, mau bantu. Bantu apa? Setiap cewek harus keluar bunuh orang. Bukannya lu lagi santai. Itu kata-katamu sendiri. Berhenti. Kamu ngapain? Pergi sana. Minggir. Hentikan. Kamu tuli atau buta? Saudara kami berani kamu sentuh. Maaf, Kak Ci. Aku gak tahu dia orang kita. Abangmu ngajarin kamu main kasar gini. Dengar ya. Urusan ini gak bisa selesai gitu aja. Kalau mampu beli, harus mampu ganti. Maaf, karena aku sama Lao Chen bilang, gantiin biaya pengobatan buat Kak Long. Cocok kan? Siapa yang suruh ibumu beli obat? Lihat aku, bilang ke bosmu jangan cari masalah lagi. Atau ku buang dia ke tempat sampah. Bilang itu dariku. Ngerti? Ngerti. Cuma salah paham, Kak Long, kita pergi. Apa? Sudahlah. Kamu kok kayak sangat pengen ganggu cewek itu. Cari orang tangkep dia, biar kamu bisa makan enak. Oke, udah dari tadi nelpon, nungguin kamu. Nakut-nakutin aja. Udah dipukul masih aja bela dia. Aku percaya deh. Beneran cepet banget perginya. Gigi, aku pulang. Pasti lupa bawa kunci lagi. Datang. Kukira kamu lupa bawa kunci. Ada sih, tapi aku takut kamu nggak tahu bakal pakai baju apa. Cuma takut mejutin temenku aja. Aku perkenalkan. Ini Simon. Ini temenku yang paling polos, Gigi. Halo, Gigi. Hai, silakan duduk dulu. Masuk sini.
Masuk. Ada apa? Masuk dulu baru cerita. Kenapa? Aku takut kamu buka rahasiaku. Aku bohongin dia kalau aku baru pulang kuliah dari luar negeri. Dia kan lucu banget. Anak kuliahan. Aku udah mikir. Kalau harus dengerin omongan para monyet itu, mending cari yang mau dengerin aku. Dia masih kecil. Hati-hati nanti aku yang sakit. Bukannya kamu bilang cinta yang gak bisa berhenti. Mana? Di sana. Aku kagum sama kamu. Cinta gak bisa berhenti. 2 hari lalu kamu masih mau bunuh diri. Jangan ngomongin aku. Anakmu kan lebih hebat. Aku tadi dapat kabar. Dia ngasih emas ke seorang nyonya muda demi kamu. Kamu bilang apa? Gak ada apa-apa. Jangan keluar. Aku malam ini gak kerja. Jun. Dia baik-baik aja kan? Dia baik-baik aja. Kamu dengar siapa di dalam? Pulang sendiri aja makan sarapan. Kak Wan, ada teh apa? PUR, makasih. Oke, bantuin aku nulis sesuatu. Kemari. Pesan apa, Om? 1 porsi daging sapi. Teh PUR. Kenapa? Mukanya kayak ikan mati. Tolong tuangkan air. Nona, kursinya rusak. Tanganmu kenapa? Kenapa apanya? Aku tahu kau dipukul karena aku. Maafkan aku. Kau kesini cuma untuk bilang itu. Aku tahu soal ini. Sungguh maaf. Kita keluar cuma untuk bersenang-senang. Musuh kita banyak. Sama seperti keluarga Chen. Bisa saja tangan atau kaki kita hancur kapan saja. Jangan sok pintar. Belum tentu karena kau. Bagaimanapun juga, terima kasih. Kau terlalu tinggi menganggap dirimu. Pesan sesuatu untuk dimakan. Sebentar lagi kita makan. Aku mau minum lagi. Oke. Kita cari tempat lain untuk minum. Cathy, taksi sudah datang. Hehehe.
Pesta pernikahan indah went wrong. Pesta pernikahan indah went wrong. Ah Cheng, tak kusangka kau punya rumah sebesar dan secantik ini, sewa bareng sama Ah Jun. Kalian pria pikir kalau wanita punya uang, pasti dari suami atau ayah, bukan karena dikuasai pria. Oh, aku tak berpikir begitu. Kalau iya, nggak perlu susah-susah ngejar kamu. Kau pernah ngejar aku. Ini bukan ngejar, biasanya aku ngejar cewek. 3 jam langsung dapat. Oh, berarti sekarang butuh 3 jam. Aku tulus padamu. Makan dulu, makanannya sudah dingin. Kau suapi aku, ribet. Lebih baik pakai mulut. Kenapa naik duduk? Lanjutkan saja. Aku nggak lihat apa-apa. Aku mandi dulu. Cepat banget. Udah selesai main. Lebih baik bersih-bersih dulu. Sudah kubilang kau terlalu banyak pikiran. Bicara dong. Nah gitu dong. Manusia memang perlu dirawat dengan cinta. Lihat dirimu. Setelah semalam, kulitmu jadi jauh lebih cerah. Kalau dia datang setiap malam, aku juga nggak masalah. Hei, sudah lama aku kenal kamu. Tapi baru sekarang kamu terlihat paling bersinar. Oh, mata besar, selera kamu juga lumayan ya. Tahu juga datang ke sini. Hari pertama langsung setia datang jam 3 tepat nungguin kamu. Ini cuma kejutan kecil-kecilan aja. Masih banyak lagi yang bakal datang. Oh ya, aku yang bawa kamu ke sini. Tentu saja. Sudah. Nggak usah pesan dessert. Hei, kok bisa datang ke tempat semewah ini? Selamat pagi, semuanya. Hampir gelap, masih bilang selamat pagi. Selamat pagi, kalian berdua. Jangan ketemu langsung berantem. Oke, ada orang di samping. Sikapnya jadi lebih lembut ya. Kamu juga cari baju. Jangan berisik begitu. Hemat-hemat dikit lah. Silakan berisik. Apa perlu aku pertimbangkan? Kamu bilang apa? Terima saja. Jangan bikin pesta besar-besaran. Maaf merepotkan. Kalau pesan makanan, ya dimakan. Asal pencet, ambilkan anggur merah. Yang termahal itu aja. Orang rendahan pura-pura tinggi. Nggak ada waktu ngobrol sama kamu. Bahas yang serius dulu. Hei, sudah ditembak. Ya, dasar anak sialan. Sudah ditembak yang nggak bisa apa-apa. Kali ini aku yang menang. Kamu bilang apa? Beneran ditembak? Pantas saja hari ini bersinar banget. Kurusin dikit lah, Long. Semalam kamu kasih bumbu, berat ya. Keluarga bajingan. Gigi, dia cuma ngomong sembarangan, nggak usah dihiraukan. Aku cuma bercanda. Udah ditembak masih galak aja. Malam ini kasih tambahan lagi. Kamu, Gigi, kamu benar-benar brengsek. Gigi, salah kamu semua. Kamu pikir anakku nggak ada yang baik? Hei, ada apa? Pak, mau coba anggur merah keluaran khusus? Coba dulu, gratis. Gigi, dengar dulu penjelasanku. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Kamu sudah ceritakan segalanya pada orang lain. Kamu sudah menyentuhku. Kata-kata sampah itu bisa diucapkan sembarangan. Dia punya dendam padamu. Dia ingin menyakitimu. Dia memang sering bicara kasar. Dia hanya bercanda. Aku tidak suka dipermainkan. Gigi,
Aku tidak menyukaimu. Kamu tidak merasakannya. Aku tidak akan percaya pada priamu. Aku tidak sanggup kalah. Aku bukan pria terhormat. Kamu bukan wanita baik-baik. Kalah atau tidak, itu urusan kalian berdua. Aku tidak ingin dipermainkan. Ya, aku memang licik. Tapi orang licik juga punya perasaan tulus. Jika kamu bilang aku menipumu, aku bisa katakan di depan seluruh dunia bahwa aku menyukaimu. Aku, Chen Yilong, dengan sepenuh hati, benar-benar menyukai Gigi. Jika aku menipunya, biarlah aku mati di jalan, mati tergilas mobil. Jangan begini, pulanglah. Kamu percaya padaku atau tidak? Bicarakan nanti setelah pulang. Akhirnya, kamu percaya padaku atau tidak? Ah Long, aku percaya padamu, aku percaya. Ah Feng, tanggal 18 Oktober. Tepat saat keluarga Tong menikahkan putrinya. Ah Long, bagaimana pendapatmu? Baik. Hei, kenapa kamu memanggilnya Ah Feng? Aku saja tidak tahu. Kamu tidak pernah bertanya. Tentu saja tidak tahu. Itu nama aslinya. Apa tidak salah ini? Kamu tidak tahu kakakku dipanggil Ah Feng. Lalu bagaimana kamu mendekatinya? Anak kecil jangan ikut campur. Ah Long, kami ini keluarga biasa. Tidak banyak permintaan. Beli saja beberapa kue manis untukku. Berikan pada kerabat dan teman, biar mereka punya alasan. Seharusnya begitu, Bu. Tidak perlu repot-repot. Sekarang tidak lagi populer pesta pernikahan. Kita daftar saja, tidak apa. Ah Feng, biarkan kerabat dan teman senang sebentar. Kamu tidak perlu tahu banyak hal. Sesuka hatilah, terserah kalian mau bilang apa. Ah Long, meskipun putriku bekerja di bidang ini, tapi dia sangat menjaga diri. Keluarga kami memang miskin, Bu. Jangan kuno begitu. Calon kakak ipar, kami sangat sayang kakak kami. Jangan kau sakiti dia. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu. Aku yang nakal sama kakakmu. Kalau kakakmu tidak nakal sama aku, sudah untung besar. Wah, tak kira kau punya banyak kuda di rumah. Aku pindah bukan untukmu, untuk diriku sendiri. Sebenarnya, kenapa kau pindah? Kita kan punya 2 kamar. Aku coba tinggal terpisah sama Ami. Lihat apa yang tidak bisa kita toleransi. Jangan sampai di Amerika baru tahu. Sudah terlambat. Terima kasih. Kukira kau sibuk pacaran terus. Ternyata masih sembunyi di kamar buat aku. Di profesi kami ini, sulit cari pria yang benar-benar tidak keberatan menikahi kami. Sudah ketemu yang seperti ini, masih mikirin cowok playboy. Aku sudah bosan main-main. Aku benar-benar tidak rela kau pergi. Kenapa? Kita kan tetap sahabat baik. Tapi begini, kalau nanti kau mau bolos dari klien, tidak ada yang jagain kau. Hati-hati. Rumah ini, kayaknya ada beberapa cicilan. Pantasan si bajingan pindah ke sini. Kurusin dikit. Kalian berdua ternyata lagi ngetren main. Bola ini, mau ajak aku main nggak? Bisa nggak kamu diam, ya? Mulutmu bau banget. Aku kan tempat sampah. Sampah ya bau. Tolong suruh polisi di bawah minggirkan mobil. Sudah. Mau aku telepon polisi? Bilang kamu ngotot nggak mau pergi. Kamu jelek. Aku nggak ngerti kenapa ibumu mau melahirkanmu. Oh, maaf. Dia juga nggak mau. Aku sendiri yang maksa keluar. Aku tungguin kamu 3 turunan. Aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamu. Aku XYZ sialan kamu. Bagus. Aku serahkan dia padamu. Jangan nakal sama dia. Ah, dia sudah lama menyerahkan dirinya padaku. Udah deh, jangan main-main. Aku antar kamu turun. Jangan kalau turun nanti kamu nakalin aku. Aku pergi dulu. Dadah. Ngapain ketawa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Udah habis. Pakai baju gini, dada juga nggak gede. Cuma kehilangan nyamuk itu doang. Aku tiap hari kerja ya kayak gini. Aku habisin bulan ini aja. Udah nggak lanjut. Bulan depan jadi makeup artis. Masih 1 bulan lagi. Minta berhenti kerja juga butuh waktu. Udah,
Jangan marah. Aku berangkat kerja. Kamu rapihin barang-barang. Tunggu aku pulang buat BBQ. Dadah. Terus, ingat ganti sandal. Jangan kotorin karpet. Kamu ngapain sih? Tinggal di rumah jadi janda. Emang punya anak perempuan gak punya teman? Kamu baru pindah. Hari pertama pindahan pasti. Banyak barang yang harus dirapihin. Kayak kamu, jiwa yang kesepian. Sekarang aku tanggung 2 orang. Mau apa aku habisin sendiri semuanya? Silong mana? Nomor 69 nyari kamu nih. Suruh kamu muncul. Denger nggak? Aku selesai rapihin barang langsung dateng. Janji ya? Iya. Jangan buru-buru amat. Izinin aku ganti baju. Sama pakai sepatu dulu boleh nggak? Kamu mau keluar ngapain? Nggak kok. Aku udah bilang ke mama, habisin 2 minggu ini udah berhenti. Kamu seneng nggak? Seneng. Kamu mau makan malam nggak? Aku beli nasi. Aku terserah. Oke, dadah. Kamu gimana? Kamu. Tiap hari nyebutin kamu mulu. Kamu. Bicara dong, dasar, buka kartunya. Sebenarnya, kontribusi terbesarmu adalah bisa mendapatkan istri sebaik aku. Tapi, kamu sering ganggu kerjaku. Buka kartunya. Jangan lempar-lempar gitu. Makin lama makin enak dilihat. Aku paling pengen punya pembantu yang bisa diajak lari. Kamu yang paling cocok. Minum sup mulu, mulut bau seharian. Kamu juga pantat tai, pantat bau. Dengar nggak sih? Dengerin, suamimu meledak. Suka. Beli ikan besar, beli paha ayam, nggak usah turun. Kamu tuh hidupnya tertutup banget ya. Kamu nggak cuci tangan, nggak siram toilet lagi. Kita punya berapa uang bulan ini? 60.000. 60.000. Kok bisa nabung segitu? 40.000 dari kakak sampah, 20.000 dari buta. Tapi harus dibalikin. Ya udah, jangan boros-boros. Di Changzhou juga sama aja. Aku simpan duitnya dulu ya. Jangan cuma fokus sama itu. Kadang aku bingung, kamu suka sama aku atau cuma suka tidur sama aku? Oh, kamu nggak mau bercinta, makin bikin cinta. Kamu nggak takut punya bayi? Oh, kalau ada malah bagus, pasti lahirnya pintar. Kita sendiri aja belum beres, alam yang ngurus. Aku aja bisa tumbuh gede kayak gini, kamu nggak ngerti. Mau punya anak harus tes darah, nanti lahirnya idiot. Kamu yang idiot. Aku preman. Kamu ibu-ibu, tes darah, belum pernah. Maksudmu apa? Maksudku tes darah itu sakit. Aku mandi dulu.
Ada kamu di sini. Aku tenang. Kapan nikah? Butuh uang nggak? Paman Kang, nggak usah repot. Aku ada temen-temen yang bantu. Kalau udah nikah, jangan lagi bergaul sama mereka. Nggak bisa. Pertemanan itu seumur hidup. Long, bulan depan gaji kamu naik. Sudahlah, Pak Huang. Yang penting kerja dengan senang hati. Dipukul seumur hidup pun tak apa. Bos, bos. Hei, Long, kayaknya ada yang nggak beres. Santai aja, Pak Huang. Dua abang ini, mau minum teh apa? Hei, gue bikin lu. Hilau Jian, leher lu nggak kenapa-kenapakan. Gue kira lu udah mati. Jangan main-main sama gue. Lu kan biasanya operasi di Laujian. Kenapa sekarang turun ke dua wilayah Yao Mate? Kayak apa sih lu ini? Apa? Lu larang gue operasi di Yao Mate? Lu nggak bercanda kan? Zaman sekarang ini, siapa yang paling kuat? Dialah yang buka lapak di mana-mana. Oke, kalau lu berani datang langsung, besok gue hancurin markas lu. Bagus. Silakan, cuma gue takut lu nggak bisa pulang hidup-hidup aja. Kalau gitu lu cuma ngomong ngawur aja. Kalau kita semua nggak mau ngobrol, ngapain duduk bareng? Kapan giliran lu yang bicara? Bos lu nggak ngajarin sopan santunnya. Lu nakut-nakutin setan, kepala hitam. Bicara, lu pagi ini nggak ada rencana apa-apa. Nggak ada rencana yang nggak ada rencana. Oke, mulai besok, lu urusan lu, gue urusan gue. Pergi. Atau gue nggak kasih muka. Lepas, brengsek, jangan main akal-akalan. Jianshu, gue nggak ngerti kenapa lu bisa keluar. Udah melawan orang, ya habisin dia, atau jangan tinggalin jejak sedikit pun. Satu sisi suruh anak buah teriak-teriak, satu sisi lu lepasin dia. Dia itu, meski palsu, tetap seorang pemimpin. Terus gimana dia bisa bawa barang buat main nanti? Pertandingan ini bakal keras. Jelasin, kalau bukan Long yang nahan dia, kita udah dibantai. Sekarang dia yang ingkar janji duluan. Kita udah janji ketemuan di konfren buat ngobrol. Ada apa alasan belasan orang mengendalikan alat-alat? Itu jelas-jelas menipu kami. Si licik mau makan budak. Orang bilang langsung percaya. Kalau kalian berdua nggak mau berantang, harusnya dari tadi kirim 100 orang. Kalau berjalan berombongan, siapa berani sentuh? Masih bilang ini jalan bata merah. Orang itu semena-mena. Dihajar melintang, dihajar memanjang. Intinya Om, suruh aku keluar tanggung jawab. Sutradara punya ide buat aku. Zaman sekarang ekonomi yang utama. Kalau bayar, aku nggak mau berantang. Udah aku bilang ke Black Bull, kalau kamu mau serahkan Long keluar, sama orang ngobrol. Mungkin aku masih bisa tahan. Kamu mau Long minta maaf sama orang. Nanti gimana aku jadi bos? Kalau gitu nggak ada lagi yang dibicarakan. Udah. Ricky, Qin, pantas anak buahmu. Begitu gegabah. Kamu sendiri juga gitu. Betul, Ricky bicara. Pasti ada alasannya. Aku keluar jalan segini lama. Qin, mundur selangkah. Langit luas bumi lapang. Kita baru aja sama unitnya bahas soal rebutan Shazui itu. Sanko, orang sekarang cuma bisa omong, nggak ngasih muka. Kinko, kalau ngasih muka berarti unit harus berdiri minta maaf sama orang. Nah itu dia, jangan kira aku buat diri sendiri. Aku juga buat unit. Oke, panggil Black Bull keluar. Aku minta maaf langsung sama dia. Bagus, nggak nyangka yang besar nggak kenal, yang kecil kenal. Oke. Aku buat unit. Nanti ada masalah sama bos, jangan cari aku. Hei, Ke. Fuklo,
Kirim pesan ke Black Bull, ajak dia keluar ngobrol. Gimana nih, Rikiko? Katanya aliansi besar kita cari duit bareng. Sekarang anak buahmu nggak dengar, cari duit sendiri. Perkataan aku Riki, kapan nggak ditepati? Ada keuntungan, cari bareng. Jangan lupa, kita berdua sama-sama dari Wan Chai Shungwan, melangkah ke seberang sungai. Ahlung, cepat minta maaf sama Koh Gor. Maaf, gue Hei Ngau gak punya nama, lu siapa? Maaf, Koh Gor. Apa? Gue gak dengar. Maaf, Koh Gor. Saudara, dia bilang maaf. Hei Ngau, gue naik ke sini sekarang buat minta maaf buat lu. Apa? Gak bisa minum. Minum secangkir teh terus beres. Bisa kebalik gak? Terus lu mau main gimana, Koh Gor? Nah, lu mau main gimana? Terakhir lu arahin sumpit ke gue. Kali ini gue yang balas. Sadar belum? Gimana? Ahlung, segini aja gak bisa minum, berarti emang gak tulus. Cuma saus cabai, diminum-minum juga bakal. Hei Ngau. Hei Ngau, duduk aja lu udah dapat semuanya. Mulai sekarang udah setengah keluarga sendiri. Sudah beres. Hei, gue udah cukup ringan. Tapi orang luar sana banyak yang jago. Sebenarnya mereka gak bakal bantu kita. Lu keluarin anak buah, unclekin jadi susah. Gue berantem sana sini nyiram sawah. Nyiram apa? Nyiram aura petir. Aura petir, mereka punya. Gue gak peduli mereka punya atau enggak. Yang penting gue sama lu punya. Sebagai saudara, kalau lu mau mainin dia sekali, gue pasti dukung lu. Kalau mau bacok, ya bacok bareng. Kipas ini anggap aja udah diambil. Jangan pergi 3 hari terus balik lagi. Jangan nutupin mulut lu, bisa gak? Jelas. Bilang sesuatu yang lebih enak didengar. Gue udah nikah. Iya? Lu emang hebat banget. Udah gitu aja. Utang si Fatigo itu, bos suruh gue ambil buat dia. Kalau gak dapet, dia yang bakal beres. Kapan lu ada waktu? Lihat deh lu ini. Anak licik ya emang anak licik. Bukan ngomongin main cewek, yang ngomongin berantem, ngomongin bacok. Bicaralah yang bermanfaat dong. Dulu sinar bulan terang benderang, sekarang embun beku di tanah. Lanjutin kalimatnya, ngomong. Kasian deh kalian para saudari ini, suka sama cowok licik kayak gini, sampai-sampai mau dinikahin. Ahlong aja nggak tahu dia ngomong soal berantem, soal bunuh-bunuhan. Sekarang jadi kenal aku ya. Nah itu bagus, sekarang udah punya istri. Nggak butuh teman lagi. Kamu ngomong apa sih? Jadi teman, harus selalu berantem dan bunuh-bunuhan. Nggak bisa kalem-kalem aja, denger nggak? Kalian jadi saudari, kenapa harus kerja di kelas? Ngajar di TK, nggak bisa jadi saudari. Makanya aku bilang kamu licik, sifat burukmu nggak berubah. Gimana soal besok? Selesaikan ini dulu baru bicara. Kok bisa mabuk segininya? Ya memang begitu. Dasar cewek. Kamu kenal dia? Siapa dia? Adik, kita minum lagi besok ya. Aku antar kamu pulang. Dengar-dengar kamu minum minyak pedas sambil gigit kepala. Kalau kamu ngomong lagi, aku nggak kasih kamu sepatah kata pun. Dasar pengecut. Kamu ngapain? Ahlong, kamu ngapain? Jangan gitu. Ngapain?
Ambil sesuatu buat gebuk dia. Ah Ci, udahlah, dia lagi nggak mabuk. Gebuk dia cuma buang-buang tenaga. Duduk, lanjutin makan. Ayo pergi. Dia bikin aku nggak mood. Aku nggak makan lagi. Ngapain? Kamu sendiri makan sendirian di pojokan. Aku harus keluar nutupin malu ketemu orang. Kamu sibuk apa? Nggak apa-apa. Lanjutin makan. Ah Ci, ah Long. Kamu tutup mulut. Kamu ngomong sama aku. Ada apa? Kamu semalam bilang mau makan malam sama Ah Long. Kok tiba-tiba berantem sama Heigo? Jangan dibahas. Paman Jian, urusan ini pasti akan kubalas. Mau kita sapa Vicky? Bangsat. Gue sebagai bos, setiap ada masalah harus nyari dia. Ah Long kemana? Paman Jian, baik-baik aja. Ah Long, lu gimana sih? Lu kemarin malam kemana? Bukan salah Ah Long. Dia sama sekali nggak tahu Ah Ci sama Hei Niu berantem. Diem. Paman Jian, gue kira Hei Niu udah pergi dari tadi. Gue beneran nggak tahu. Sekarang dia udah nggak tahu apa-apa. Nggak usah ditanya. Gue sama Ah Cuan cuma pengen baikin kalian. Omongan sedikit pasti selesai. Bisa nggak lu kurangi omongan? Ya iyalah. Kalian keluar tiap hari berantem sama orang. Pasti suatu saat bakal ada masalah. Udahlah. Paman Jian, gue mau keluar dari rumah sakit. Tolong pinjemin duit dulu. Boleh nggak? Lu bilang boleh nggak? Lu marah sama gue ya? Marah apa? Intinya sekarang lu nikah lu. Gue jadi preman gue. Jelas. Udah jangan banyak bicara. Suruh kawan-kawan gali lubang. Ah Long, jangan gegabah. Mikirin dulu, kawan gue ditipu. Kalau gue nggak bantu, masa gue masih pantas jalan di luar? Lu ajarin gue gimana? Jangan bikin gue khawatir terus. Oke nggak? Ini urusan kita cowok. Lu pulang dulu aja. Gue tahu batas. Ah Long, lu pikirin sendiri. Kalau lu beneran berniat nikah punya anak, nggak ada yang maksa. Ngapain banyak omong? Cepat suruh kawan-kawan keluar buat minum teh. Bicarain gimana ngegrebek markas Hei Niu. Ah Long, lu ngapain? Mabuk segini. Amis banget. Sebenarnya cewek itu main lemah. Apa? Bahkan cowoknya juga main lemah. Apa? Ah Long, gue buru-buru mau antar orang ke bandara. Lu nggak kasih perintah.
Dia ada urusan bisnis mau dibicarain dulu. Barusan gue nungguin lu di restoran bandara. Kok kelihatannya lu nggak kayak istri sih? Ini aja lu lihat masih ada yang bisa ditebak. Kakak Du, Chun, kenapa kamu pergi tanpa bilang padaku? Aku tidak mau membohongimu, karena setelah aku pergi, aku mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Tapi kan kamu bilang suka padaku. Dua orang bersama, bukan cuma soal suka saja. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Nanti kalau kamu sudah lebih dewasa, kamu akan mengerti. Kurasa seumur hidupku aku takkan pernah mengerti. Kamu belajar yang rajin, jangan terus memikirkan aku. Yang dewasa dan berani menghadapi masa lalu. Itu kamu. Kamu jaga dirimu baik-baik. Jangan menyesal. Jangan sampai tidak bahagia karena seorang pria. Kamu juga begitu. Kamu keluar lagi. Kerja. Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Sekarang aku angkat. Halo, siapa ini? Zizi. Terima kasih. Tunggu, aku cari kamu. Halo, kamu ya? Ada apa? Oke. Besok aku telepon kamu lagi. Dadah. Seolah-olah aku jadi kaya. Itu telepon dari pacar gelapmu. Pacar gelap apa? Apa maksudmu? Kamu tadi kemana? Tidak usah kerja. Kau kira kau yang menghidupiku. Sekarang kamu mau berteriak di jalan. Aku telepon kamu tidak diangkat. Kalau kamu telepon, aku harus angkat. Suruh aku cuci tangan di toilet. Ya aku cuci tangan. Suruh aku jangan main keluar. Ya aku tidak main keluar. Kamu anakku. Kamu ibuku. Kasih aku muka sedikit. Boleh tidak? Aku juga sakit. Apa maksud tidak kasih muka? Di depan umum pegang aku. Di depan umum pegang aku. Kamu baru. Aku ini preman. Kalau tidak bicara kasar, mana mirip preman. Sekarang kamu kejar aku. Semua yang kamu bilang pasti salahku. Kalau aku main keluar, ya main keluar. Sudah keluar. Ah siang, antri tunggu kamu. Kamu begitu sayang pada monyetmu itu. Ikut saja mereka berkelompok. Apa maksudmu? Aku bilang malam ini aku tidak jagain kamu. Urus dirimu sendiri. Monyet siapa ini? Siapa? Kamu mau apa? Hal ini, kalau kamu tidak diapa-apakan olehnya, dia akan menamparmu.
Bajingan, jalan. Kamu tidak perlu laporkan polisi lagi. Tidak perlu. Aku sudah lama melaporkanmu ke polisi. Aku sangat mencintai Zizi. Aku awalnya berencana menikahinya dan membawanya ke Indonesia. Tapi dia tidak setuju. Untuk apa? Untukmu, semua ini karena kamu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Lepaskan. Lepaskan dia. Jangan pergi, jangan pergi. Kamu sudah sembuh. Kalau masih begini, aku akan berbuat baik padamu. Sinting. Mencintai seseorang butuh pengorbanan. Dan pengorbanan itu bisa berubah jadi belenggu. Sepanjang hidupku, hanya 2 orang yang pernah memukulku. Dan kebetulan keduanya adalah orang yang paling kucintai. Aku tidak tahu berapa lama aku akan bersedih kali ini. Aku juga tidak tahu apakah kamu akan bisa memperbaiki luka yang kutinggalkan kali ini. Semoga dengan berpisah kali ini, lukaku tidak semakin dalam. Apa yang kamu lakukan? Dengar berita? Kamu harus beli 1 baju. Beli apa? Jangan banyak bicara. Naik mobil dulu. Ayo pergi. Sehari yang ditakdirkan bisa membebaskan. Sehari yang ditakdirkan tak lagi tersesat. Aku sepenuhnya harus mendedikasikan hidupku padamu. Mengenal hanya tahu hidup bersama, bercinta hanya tahu banyak dendam. Semakin mencintaimu semakin menyakitkan hati. Akhirnya kesedihan tak lagi terpendam. Kuingin di dunia fana ini, dicintai tapi juga mencintai. Akhirnya kesedihan tak lagi, tapi sulit untuk absen. Kuingin di dunia fana ini, tapi sulit untuk absen. Lalu kita akan pergi kemana masing-masing.
di dunia ini, jangan sekali-kali menyukai orang lain. Kalau menyukainya, pasti akan merindukannya. Takut ditipu orang. Harus kenal dulu, mana bisa nebak-nebak begitu banyak. Menurutku, yang terpenting dalam hidup adalah bersih dan jujur. Lihat yang bagus langsung ambil. Habis makan langsung antar. Kalau kamu mau, ya sudah. Lihat wajahmu saja sudah takut sama istri. Putar ke depan, lalu turun. Baik. 16.000. Ini 20.000. Kembaliannya tidak usah. Terima kasih. Maaf, saya sudah tutup. Maaf, saya mau ganti shift. Maaf merepotkan, saya buru-buru. Sudah 6 tahun. Mau kemana? Ke tim baru nomor 20 di sana. Sudah lama jadi supir. Lupa sudah berapa lama. Mobil ini saya cicil sendiri. Kamu, saya kerja di sales. Kerja di sales juga bagus. Ibumu bagaimana? Ibu baik-baik saja. Adikku juga sudah punya pacar. Oh ya. Kalau kamu. Halo, dia sedang bertengkar. Biar saya bicara dengannya. Saya kakaknya. Saya panggil kamu kakak. Tapi kenapa kamu tidak mau tidur? Ayo, tidur yang baik. 1264, telepon dia. Bilang padanya saya akan telepon setelah pulang kerja. Jangan marah lagi. Ibu sebentar lagi pulang. Babi panggul direbus dengan lobak hijau dan merah. Tanya dia bisa masak. Yang lain tidak. Saya lapar sekali. Masih bicara saja. Tidak tahu. Cepat masak bunga kol dan usus babi itu. Bilang dia jangan nakali si Jo. Malam ini kalau tidak dibereskan, bakal berantakan. Kami sudah pulang.